Bagaimana jika tiba-tiba lini depan timnas Indonesia punya 3 mesin gol sekaligus? Di tengah padatnya kalender internasional 2026, kabar mengejutkan datang untuk pelatih John Hartman. 3 nama yang sudah lama jadi momok di Liga 1, Ciro Alves, David da Silva, dan Jordi Weerman, dikabarkan tengah merampungkan proses naturalisasi. Jika semua berjalan lancar, mereka bisa menjadi senjata baru Garuda di Piala AFF 2026. Bayangkan kombinasi kecepatan dan kreativitas di sayap, ketajaman predator di kotak penalti, plus gelandang berpengalaman Eropa yang tenang mengatur tempo. Apakah ini jawaban atas masalah produktivitas dan kedalaman skuad yang selama ini jadi sorotan? Apakah 2026 akan menjadi momen kebangkitan dengan wajah baru yang lebih tajam, lebih solid, dan lebih siap menggila di Asia Tenggara? Mari kita bahas. John Hartman dapat kabar bahagia. 3 mesin gol siap gabung timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, berpotensi segera mendapat tambahan kekuatan signifikan di tengah padatnya kalender internasional 2026. 3 pemain yang sudah lama malang melintang di kompetisi domestik dikabarkan tengah merampungkan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ketiga nama tersebut adalah Ciro Alves, David da Silva, dan Jordi Weerman. Jika seluruh tahapan administrasi berjalan sesuai rencana, mereka berpeluang besar memperkuat skuad Garuda pada ajang Piala AFF 2026. Ciro Alves. Nama pertama yang mencuri perhatian adalah Ciro Alves. Winger lincah yang kini memperkuat Malut United itu telah mengajukan proses naturalisasi sejak awal Desember 2025. Sejak datang ke Indonesia pada 2019, Ciro dikenal sebagai salah satu pemain asing paling konsisten di Liga 1. Kecepatan, akselerasi tajam, serta kreativitasnya dalam situasi 1 lawan 1 menjadi ciri khas permainan Ciro. Ia juga piawai membuka ruang dan menciptakan peluang melalui pergerakan tanpa bola. Dalam beberapa musim terakhir, kontribusi gol dan asisnya selalu berada di papan atas statistik pemain asing Liga 1. Dengan karakter permainan yang agresif dan direct, Ciro berpotensi memberi warna berbeda di sektor sayap timnas Indonesia, terutama saat menghadapi lawan yang bermain rapat di kawasan Asia Tenggara. David da Silva. Menyusul rekannya, David da Silva juga mengajukan perubahan kewarganegaraan selang sebulan kemudian. Striker asal Brasil ini telah membangun reputasi sebagai salah satu predator paling mematikan di Liga 1. David dikenal memiliki insting mencetak gol yang kuat, positioning cerdas, dan kemampuan penyelesaian akhir yang klinis. Ia tak hanya berbahaya di kotak penalti, tetapi juga efektif dalam duel udara dan situasi bola mati. Dalam beberapa musim terakhir, David kerap bersaing di daftar top skor kompetisi. Ketajamannya diyakini dapat menjadi solusi jangka pendek untuk meningkatkan produktivitas lini depan merah putih, terutama saat menghadapi jadwal padat dan rotasi pemain tak terhindarkan. Jordi Weerman. Selain 2 pemain berkarakter ofensif tersebut, sektor tengah juga berpotensi mendapat suntikan kualitas lewat kehadiran Jordi Weerman. Gelandang yang kini membela Madura United itu mengonfirmasi bahwa proses naturalisasinya sudah mulai berjalan. Weerman memiliki latar belakang pembinaan sepak bola Eropa. Ia pernah merasakan atmosfer kompetisi di Belanda, yang dikenal dengan filosofi permainan berbasis penguasaan bola dan distribusi cepat. Karakter tersebut tercermin dalam gaya bermainnya. Tenang, disiplin, dan memiliki visi luas. Kemampuan mengatur tempo, akurasi umpan jarak jauh, serta kecerdasan membaca permainan membuatnya bisa menjadi jembatan antara lini belakang dan depan. Dalam konteks turnamen seperti Piala AFF yang sering diwarnai intensitas tinggi dan tekanan cepat, kehadiran gelandang dengan kontrol permainan matang sangat krusial. Turnamen Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Pada periode tersebut, ada kemungkinan sejumlah pemain diaspora yang berkarir di Eropa tidak bisa bergabung karena jadwal pramusim klub. Situasi ini membuat pelatih harus memaksimalkan potensi pemain yang aktif di liga domestik. Naturalisasi Ciro, David, dan Weerman bisa menjadi langkah strategis untuk menjaga kedalaman skuad tanpa mengorbankan kualitas.
Selain itu, kebijakan naturalisasi di Indonesia sebelumnya telah menunjukkan dampak positif terhadap daya saing tim nasional di level regional dan Asia. Dengan kombinasi pemain lokal, diaspora, serta naturalisasi yang tepat sasaran, komposisi skuad bisa lebih fleksibel secara taktik. Kini, keputusan akhir tetap berada di tangan John Hartman. Jika seluruh proses rampung tepat waktu, timnas Indonesia berpeluang tampil dengan wajah baru yang lebih tajam, solid, dan kompetitif di panggung Asia Tenggara pada 2026 mendatang. Jadi, kalau tiga nama ini benar-benar resmi berseragam merah putih, menurut kalian, apakah ini langkah jitu untuk membuat timnas Indonesia lebih tajam dan kompetitif di Piala AFF 2026? Atau justru masih ada sektor lain yang lebih mendesak untuk dibenahi oleh John Hartman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi bareng, karena suara kalian selalu jadi bagian penting dari perkembangan sepak bola Indonesia. Kalau kalian suka konten analisis seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Dan yang paling penting, bagikan video ini ke teman-teman pecinta Garuda lainnya, supaya makin banyak yang ikut meramaikan diskusi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Garuda siap terbang lebih tinggi.